tidak juga dikatakan orang rendah, tapi kalau bertemu dengan orang yang paling tinggi pasti Nabi paling tinggi. Istimewa sekali itu. Kalau kita lihat sendiri ya, Nabi teparan gangga sendiri, teparan dendek, ismaik-maik. Yang paling baik wajahnya Nabi SAW, paling bagus potongan kepala Nabi SAW, paling bagus potongan kaki tangan beliau, seluruhnya. Bahasa muda aja dia tahu terbadas sedikit-sedikit. Nggih, lamun dari ingat ada dong dua aja. Paling kurang untuk basi. Oh, Nabi kita seluruh badan beliau ketika keluar keringat semerbak seperti bau minyak kasturi yang paling harum. Nggih. Coba nih saya gagah-gagah. Saya nges-nges, ambuk kelelik kedua jelun di mandi, berembira pun, Mas. Baik, Pak. Nah, Nabi kita harum badannya, lamnya kok alis jubabu betul. Ini kita kenal. Tidak pernah seekor lalat pun pernah menyentuh badan Nabi kita selama hidupnya. Dia katakan tulis sedikit. Nih, kalau nanda sekali ya, coba aluran tingengen berkedampan. Datang terus sedikit. Ya berjorak atau reuni dan terus lirung. Oke. Nabi enggak di mana saja sekujur badan Nabi seluruhnya harum. Ya, enggak ada yang enggak harum. Kalau memegang kepala anak kecil, siapapun dipegang, nanti seharian akan terasa berbau, mengeluarkan bau yang sangat harum. Jika ditandai oleh temannya, oh, gimana tegan otak si Nabi Muhammad, begitu temannya. Ditandai temannya sudah dipegang kepalanya, harum sekali. Dia waktu kecil dari si keliki. Mazahara bauluhu al-ardi qatun. Selama Nabi hidup tidak pernah tergenang kencingnya, berembiruan pendek Nabi tidak pernah kelihatan di atas dunia. Kamu pada nih anak sekali berembiruan pendek, beng kuning, beng pas. Ya pada doa tuh kaji Pak Gure. Asalah. Yanzuru min waraihi kama yanzuru min amami. Nabi sallallahu kalau melihat di belakang itu sama jelasnya dengan apa yang di depan. Artinya ketika beliau hadap depan sama jelasnya yang ke belakang. Nah itu. Arak manusia menuntut tidak arak. Jadi penglihatan beliau ke kiri ke belakang sama jelasnya dengan yang di depan. Jadi kalau ada orang mau mukul ya dilihat. Karenanya Nabi ketika sholat beliau tahu siapa yang terlambat di belakang para sahabat. Apalagi ke kiri kanan, kalau di belakang seperti jelasnya, apalagi kiri kanan. Itu semana kita. Lam tahruk bin huda badun qatun. Sekali-kali tidak pernah liar binatang liar di depan beliau. Binatang buas tidak pernah ada yang buas di depan beliau. Ndek ngakuk macam di julun Nabi. Ya, ndek liah petuk di julun Nabi. Pada bahasa petuk, ndek dalam petuk. Ayo, Pak. Nah, begitu Nabi kita. Istimewa sekali. Badan yang paling sempurna beliau. Seluruhnya. Nah, paling bagus peragaan ganja akhlak budi pekerti. Nah, kita sekarang bahas manik Allah Ta'ala yang tadi dibaca oleh temannya. Nanda sekalian, lamun firman manik Allah Ta'ala dibaca berembir-embir suara itu jauh lebih mulia daripada artis yang menyanyikan apa? Lai LP Sukaisi di zaman saya kecil. Oh cubit-cubitan, oh senggol-senggolan. LP Sukaisi dulu di zaman. Nggih. Yang
dibaca tadi Al-Quran, firman Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Nabi, oleh malaikat Jibril pembawa wahyu. Ini Al-Quran yang 30 juz yang dibaca imtaknya, baca 4 kepala sekolah, begitu kan biasanya nanda sekali ya. Masya Allah. Al-Quran ilmu yang paling lengkap ajaran Islam, di situ referensi utuh ajaran Allah Ta'ala sebagai pelengkap ajaran agama yang turun pada Nabi Adam, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail sampai Nabi kita. Seluruh Nabi Rasul dibekali ilmu wahyu berbentuk ilmu pengetahuan untuk wajib diajarkan kepada seluruh manusia. Karenanya seluruh Nabi Rasul termasuk Nabi kita, fungsi perannya di atas dunia sebagai pengajar, sebagai guru. Nabi berbahasa, innama bu'istu mu'alliman, aku ini adalah guru besar buat manusia. Karenanya sebagai bapak ibu guru, berbahagialah kita sebagai profesi, mengambil profesi sebagai guru. Itu adalah tugas estafet daripada tugas suci Nabi besar SAW agar jadi guru. Alhamdulillah. Al-alim wal mutalim syarikani fil khair. Dua pegawaian profesi paling tinggi di atas dunia. Wasairun nas la khairafihim. Sainika pertama jadi guru, kedua jadi murid. Lamun 5 tahun ia belajar, pertama sekolah. Sewah pinter jadi guru. Masya Allah. Dua pekerjaan profesi yang tertinggi di atas dunia. Segalanya berangkat dari dunia pendidikan. Jadi guru karena hasil pendidikan. Jadi TNI, jadi tentara, jadi pejabat, apapun hasil pendidikan. Jadi guru, jadi ulama, jadi tuan guru juga hasil pendidikan. Nabi Rasul ditugaskan untuk itu. Di Quran saya baca anda sekalian, saya baru baca anda. Itu kalau ditulis Allah dalam Al-Quran, lau kana fil ardi min sajaratin aklamun wal bahru yamutu, andai kata seluruh pohon kayu di dunia, semua pohon dunia flora, seluruhnya pohonnya dijadikan sebagai aklam, jadi bolpen. Wal bahru yamutuhu, kemudian seluruh air laut, lautan Atlantik, Pasifik, Hindia, sampai pada laut Selat, sampai pada air koko, air pandan duri, air batu jai, air selau, air selapuan, itu dijadikan tinta untuk menulis Al-Quran. Makna firman Allah Ta'ala pasti akan habis duluan. Bahkan wa min ba'di sabatu hukurin, ditambah lagi 7 kali lipat air laut, air samudra sedunia. Mana pidat kalimatullah, tidak akan habis-habis. 8 kali lipat air laut, tidak akan habis-habis. Ditulis ilmu dalam Al-Quran, tidak akan habis-habis. Ya si mulian saya Quran dibaca. Oleh karenanya nanda sekalian, etika akhlak kita ketika Al-Quran dibaca, mohon tolong didengar. Berembe-rembe nanti di manjak letter suara doa nih bay. Telengo doa. Nggih. Ya, anggap penuh adik lebih apa itu? Adik dedemenan isi kerengah kecimon. Berembe-rembe suara siap doa nih. Quran dibaca aja. Nggih. Nanda sekalian. Mun Quran dibaca, berembe-rembe kori di mandi muki suara, anggap adik dedemenan doang rengah. Quran dibaca isi terengah kecimon. Tahu orang kecimon? Orang kecimon kelalah cikar motor liwat. Kembempong kelalah cikar motor liwat karena dajal. Apa itu dajal? Dangdut jalanan. Mestinya kalau dangdut kita tonton bareng-bareng di satu tempat di lapangan, pengantinnya ikut di situ nonton. Kalau di lapangan kita bisa lihat pengantin, kita bisa nonton dangdut. Mestinya pengantin pun juga bisa nonton dangdut menu. Tapi kalau pengantinnya diiring oleh dajal, dangdut bentuknya jalanan. Ini jangan mecu-mecu. Akhir kalau dangdut jalanan mengakibatkan kecimon, kelalah jika motor lewat. Begitu dia. Ini batur perjalanan sejam jadi 2 jam. Nyumpaknya naklah betul. Ila
Jelas? Nih, nanda sekalian pasu gagah deh. Nih ingat pasu. Mung Quran dibaca, beremboni suara kehusuk bayrengah. Ndi. Nendik dah arak kesan sa. Ndi demen baca. Tahan hati walaupun suara kurang ngepas, lagu isi nenu tu ajin. Nggih. Kurangin malik sabarun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nah, sekarang ini kita bahas. Allah berfirman kepada kita semua, sesungguhnya wahai hambaku di atas dunia kita semua sudah disiapkan manusia model. Jadi referensi kita untuk hidup beliau adalah fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Uswah artinya suri teladan, hasanah artinya yang baik. Sak bagus solah jalan tiru beli bangun dunia. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, agar kita hidup diri Allah, bahagia di akhirat nanti. Ayo sekarang saya tanya nanda sekalian, di mana kita hidup sekarang ini? Dunia bagus, pintar. Terus wasak dipilih dari Kutaraja, Geramin, bereng terus dalam kubur. Kubur itu apa aran? Alam akhirat. Ada dua atau tiru, berarti ini agama mengajarkan kita ada hidup di dunia dan setelah di dunia ada hidup yang sangat panjang kekal abadi, namanya akhirat. Siapa yang ngasih tahu kita? Siapa yang ngajar kita? Nabi Muhammad SAW. Dari mana ajarannya? Dari Allah Ta'ala, sang pencipta alam semesta. Karenanya pelajaran tentang bagaimana hidup yang baik yang mendatangkan ridha Allah, sebab itu kita akan bahagia di akhirat nanti, hanya ada dalam ajaran agama. Nah, ini penting juga nanda sekalian, kita semua agama dibagi dua. Agama dibagi dua. Ada namanya agama samawi. Ayo, apa namanya? Samawi. Kedua agama arti. Apa? Kali-kali. Pertama agama samawi. Kedua agama samawi adalah agama yang diturunkan oleh sang pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menurunkan ajaran kepada kita manusia, dititip lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada utusannya para nabi dan rasul. Dipilih siapa nabi dan rasul. Sekarang saya mau tanya, apa itu rasul? Seorang laki pilihan yang dipilih Allah, diberikan wahyu kepadanya. Apa itu wahyu? Berbentuk ilmu pengetahuan sebagai dua nas, petunjuk buat kita semua di atas dunia. Ada solah pegawaian, solah nasib dunia akhirat, dan wajib disampaikan pada manusia yang ada, pada umatnya masing-masing. Itu rasul. Nah, rasul dan nabi, nabi dan rasul, banyaknya nabi berapa? Ada nabi yang bukan rasul, banyaknya 124.000. Ini tolong dicatat nih. Berapa banyak nabi? 124.000. Nabi dan rasul berapa banyaknya? 313. Yang ada dalam Al-Quran banyaknya 25. Itu yang dihafal biasa. Adam, Idris, Nuh, Hud, ya, Soleh, dia Soleh. Oh, dengan Saleh, di situ. Lagu aran gurun dramat di mansak musik pedas lalu pengajian tulisan kena Saleh, bukan Soleh. Ya, saya diberikan nama oleh ibu saya ketika masih dalam perut. Ya, ayah saya ngaji baca Al-Quran. Amalun soleh, itu ayah saya baca Al-Quran. Oh, lemah anak soleh hara. Ini enak betul. Ya, bodoh. Pinaharan soleh. Aku ni saleh ini. Soleh
di situ, bukan sin. Oke. Nah, Nabi Rasul yang dalam Quran berapa? 25. Seluruhnya adalah manusia pilihan. Laki perempuan. Ada Nabi Rasul perempuan? Nggak ada, mesti laki. Sebab nanti kalau sedang ngemen nabinya bagaimana bisa turun wahyu? Postal dulu ini sedang ngemen nabinya. Jadi harus laki. Nabi yang diangkat pada umatnya masing-masing dipilih yang tergagah, yang tercakap, yang termedu suaranya, yang paling cerdas. Nah ini jadi ilmu buat Anda sekalian. Nabi Rasul tidak ada yang cacat. Semuanya gagah, tampan, merdu suaranya. Yang paling merdu suaranya Nabi Daud. Wah, kalau bersuara kayak tadi baca Al-Quran umpamanya, bukan harap muni jangkrik teduh terus. Landin bobok ngolok teduh terus. Meong ngeong teduh. Itulah suara Nabi Daud. Merdu suaranya. Yang paling tampan kelihatannya bisa dilihat setengah daripada kegagahan orang laki ada pada Nabi Yusuf. Seluruh ketampanan ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi Yusuf doang lamun teseriang isi jamah bini nggih dengan nina Nabi Yusuf anyong. Apa anyong? Ndek pendek aja. Angen. Anyong berangan, luas berangan. Wah lamun kita Nabi Yusuf arek jamah bini tekan ladik kanca apel. Lamun getok apel kita Nabi Yusuf, getok bawang sulen-suna kita Nabi Yusuf. Oh, kata na aidiyahuna demplenga eretak giman terus ranggot. Qulna hadza lillahi masya Allah. Maza basyarat nek manusia ni in hadza ila malaika. Wah, menu gagah Nabi Yusuf, nek marak Bapak Yusuf. Ada Bapak Yusuf? Hah? Bayar? Balik. Nanti ini Pak yang laki. Kita ini Anda sekalian. Kita yang laki, kepala sekolah, saya juga. Nanti kalau masuk surga, pengiring yang boleh masuk surga hanya pengiring Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad beriman. Kita semua itu amin. Ya guna temoleh. Nah nanti kalau masuk surga, disitulah kesempurnaan manusia. Yang laki di situ sempurna gagahnya. Karenanya nanti kita, ini Anda sekalian, sekalipun sekarang kalah saing, tenang. Dia berbulat-bulat nanti tenang. Asal beriman untuk ajaran Nabi besar SAW masuk surga. Nanti seluruh yang laki seperti gagahnya Nabi Yusuf. Wah, anyong berangan dengan ini terus. Di surga. Masalah. Oleh mak irung kepinak mencung. Ya, timang pesek-pesek nanti belum mencung, mata melonjah, alis ya nyeririt bagaikan semut beriringan. Bulut mata sentik, bulut otak kolakai ikal maya. Bulun irung kahnara tingginya saudara. Bulun kelelik mones ke bawah molot. Melu kegagah kelemah ada sekalian jadi pengiring Nabi besar Muhammad. Salah. Tahu tak ibu gurunya nanti cantik luar biasa. Iya jadi artis surga nih. Nih ada sekalian jadi artis surga lah. Selebriti di surga. Perbaiknya marak Siti Hawa. Kalian tak kenal Siti Hawa? Siti Hawa wanita pertama di atas dunia pernah hidup di surga 250 tahun pengantinan di surga dengan suami tergagahnya Nabi Adam. Itu wanita tercantik di atas dunia. Nah nanti kalian yang perempuan ini ya timang kurang-kurangan ruang sekecil nane ini tenang dikemas sepina
kinges tutup balung nggih lemak dengan anyong berangan terus. Nah karena di surga itu nanti tidak ada orang apa? Orang cerai, lahupun alaihim walahum yahzanun. Ketika nanti kita masuk surga jadi pengiring umat Nabi besar salam, maka di situ abadi nikmat hidup kekal, nikmat nikah kekal, nikmat bajang kekal. Antah ya wala tamutu abadan. Semua kita nanti akan hidup kekal, tidak takut mati. Sekarang kan takut mati ya? Siapa yang berani mati? Nah, saya paling takut. Kenapa kita takut? Belum kita lihat apa yang akan belum kita lihat tempat kita akan hidup. Nah, mau supaya kita tidak takut mati, kuncinya jadi umat Nabi besar salam yang beriman kepada ajarannya. Ajarannya apa itu? Ajaran tadi sudah saya jelaskan, belum sampai tuntas tadi. Ada agama samawi, ada agama arti. Agama samawi itu yang diturunkan oleh Allah sang pencipta kepada seluruh nabi rasul sampai secara estafet terakhir pada Nabi Muhammad SAW. Kalau agama arti agama yang dibuat oleh manusia. Seperti agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, agama Shinto. Nah sejenis itu agama Majusi penyembah api, agama Shinto penyembah matahari terbit, agama Hindu Buddha yaitu penyembah patung narmada. Tahu pinter coba mina. Artinya api. Narun mada sepanjang masa. Siapa yang menyembah patung narmada siap terkutuk di neraka selai-lai. Cepat ngerti nanti. Narmada, narun mada. Dah api yang bergejolak tidak akan pernah padam, itu api neraka. Siapa yang berani sembah patung narmada siap untuk dibakar selama-lamanya. Cocok ngerti. Nih, nah bengkang baru surga dulu nih. Nah, ya wajib pengajian. Kang baru tujuan saya Pak Mele, siapa yang ingin Allah redai hidupnya, silakan usahakan hasanah pada Rasulullah. Kalau sudah hidup diridai Allah, maka bahagia akhirat. Wa yaumal bahagia. Adik sandik takut mati, maka di dunia adik takut juga Allah Ta'ala. Diikuti aturannya dulu, maka nanti ketika sakaratul maut ya tahu kebukaan jebak pintu gerbang akhirat. Kapan kita bisa lihat surga adik-adik? Kapan kita bisa lihat surga dan neraka? Buat kita tidak usah lihat neraka, surga aja lah. Innal mu'min idza tadarajul basir. Siapa yang beriman kepada ajaran Allah Ta'ala dari dengan Islam, tidak semua Islam tanda Islam, alhamdulillah. Maka nanti ketika sakaratul maut dibukakan pintu gerbang alam akhirat, maka kelihatanlah surga. Dari mana kita mulai masuki alam akhirat? Mulai masuknya dari pintu gerbang akhirat, namanya sakaratul maut. Boleh kita surga nanda sekalian? Boleh. Sekarat dulu. Ya, lah munawaya. Namun dan perituk surga hilanglah alam dunia niki. Di dunia tahu kai, penek tahu kotoran. Di surga no kotoran. La haupun, tidak ada sesuatu yang kita takuti di situ. Tidak takut mati, tidak takut tua, ditarik jadi dengan tawa seleput bajang kekal abadi. Anta subuh wala tarmabalan. Yang laki tetap gagah tampan selamanya, yang perempuan tetap cantik ingat selai-lai. Terus dijadikan hatinya. Begitu sang suami lihat istri,
tidak seperti di dunia, ternyata cantiknya luar daripada yang biasa. Anyong lah berangan selamat terus. Bila lu sayang itu kan. Nah iya bukan darah dengan sayang tuh di surga. Bersiang irut darah bersiang mati darah dengan mati. Ini terus bareng sang istri lihat suaminya, begitu gagah Nabi Yusuf. Anyong lah berangan terus. Ini sayang tuh kan. Ia pun abadi pemerari ahli dalam surga. Teduk-teduk nih anak sekalian, pemerari teduk-teduk. Ini ibu guru ini. Sehingga oh iya, tahun abadi pernikahan, tidak akan pernah ada cerai. Enak di situ, tidak ada orang hamil, tidak ada perempuan hamil, istri tidak ada yang hamil, istri tidak ada yang melahirkan. Hal-hal yang menyebabkan susah, sakit tidak ada. Bertian dengan lelah beli bu. Ini anak sekalian, no, ibu-ibu gurun. Lewat tiana isina, lelah tina betian. Betian yang lain no. Ya put, ini kanggo noak lina. Oke, kita lanjut sedikit. Nah itu surga jadi upak tak kembe, upak tesak. Ya iring Nabi Muhammad SAW imani ajaran dari Allah. Nanti di surga semua kita kaya, tidak ada orang miskin. Tanah surga lemak kita dibagi oleh Allah. Di dalam surga itu, tanah surga itu rata-rata kayak kita asro amsal di dunia. Ini penting ini, wawasan akhirat penting. Jadi setelah kita aji uluhiyah tentang ketuhanan, yang kedua tentang mengenal yariful akhirat, mengenal akhirat. Kalau enggak, kita buta akhirat, bukaran di dunia doang segala-galanya. Padahal akhirat kalau surga, khairul laka minallah, khairu abuko. Jauh solahan, tidak ada bandingannya. Sahadat akhirat, sahadat surga. Saya mau nikah umat Nabi besar Muhammad. Sekarang saya mau tanya adik-adik sekalian. Baik, halo, pintar, gagah. Nih, gagah, pintar, baju. Lalu cerita tanah surga terbagi lemak 10 kali dunia segaluh sadunan deh. Bukan dari Sabang sampai Merauke, bukan. 10 kali dunia. Lalu kalian bertanya, di mana naruhnya? Ayat lagi nana. Akhirat alam surga uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan baik untuk umat Nabi Muhammad SAW yang bertakwa, beriman, bertakwa. Seluas langit dan bumi, 7 petala langit. Kalau tingginya surga mi'atu derajat, 100 derajat, tingginya yang 1 derajat kama benas sama iwat jarak tempuh dari dunia sampai langit pertama kali 100 ke atas. Kalian sudah tidak diajarkan ilmu namanya alam jagat raya? Sudah enggak? Oh belum. Oh kami dulu sama Pak Kepala Sekolah pernah pengalaman di SMP, ada buku diajarkan kita namanya IPBA, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Itu judulnya dulu. Nah terakhir saya lihat di SMA Tara, jagat raya judul bukunya. Nah di situ diajarkan kita mengenal makhluk yang ada di bawah kolom langit pertama ini. Apa yang ada? Bukan. Bintang dan planet. Bintang dan planet. Woi, udah nggak diajarkan sekarang nih. Makhluk yang ada di bawah kolom langit pertama apa namanya? Bintang dan planet. Apa yang disebut dengan bintang? Yang bercahaya. Apa itu planet? Yang tidak bercahaya. Bumi kita ini bukan bintang tapi planet. Kalau matahari ini bintang yang paling dekat dengan planet bumi. Matahari ini bintang dia paling dekat dengan bumi kita. Karenanya bumi kita disebut dengan apa? Planet. Planet apa namanya? Planet Tata Surya.
Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, sekarang kita pelajari lagi. Ini makhluk Allah di bawah kolom langit pertama ini. Jarak tempuh dari Utara Jagrami ke matahari berapa jaraknya? 150 juta kilometer. No. Kemudian bintang yang kecil-kecil di atas itu paling dekat dengan planet Bumi, jarak tempuh 40 triliun kilometer. Ini wawasan kita untuk supaya jangan nanti ada kesan pintu itu surga semenugal. Kita lanjut sedikit. Sementara ini anda sekalian berembeng kepelik jeluh dibanding si dunia atau saya hidup itu. Belum diajar ya. Masa matahari dibanding dengan bumi 333.400 kali masa bumi. Kebelik jelut dia nanda sekalian. Tim angkode kode si keleong dua nanti. Kode si keleong pedasang oleh Grami. Ternyata besarnya 333.400 kali kebelik dunia. Oh, Masya Allah. Karenanya dunia kita tempat hidup niki yang merupakan salah satu planet ruang angkasa ibarat sebutir debu di ruang angkasa. Begitu kecilnya dunia kita ini, planet tempat kita hidup yang merupakan salah satu planet ruang angkasa, bagikan sebutir debu di ruang angkasa. Sementara surga nanti, wilayah surga, alam surga luasnya jarak tempuh dari dunia sampai langit pertama sampai langit ketujuh. Kalau tingginya jarak tempuh dari dunia sampai langit pertama 100 kali ke atas. Karenanya nanti di surga semua kita kaya. Sabar miskin dulu. Ini lemak kesugih sekali-kali. Dia tuh sempurna hidup itu. Di surga nanti enak kita, tidak perlu mandi. Baik, tidak perlu. Kembeng mau perlu mandi, dia narak kotoran. No, daun ni, no. Ini, no, look. Narak dengan korengan. Sabun lebur yang anti kuman ditutup produksinya, tidak berlaku. Sampo anti ketombe, dia narak dengan robot. Surga